Shalom, selamat pagi adik-adik. Halo, mana suaranya? Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes, kakak mau lebih keras lagi. Ayo yang semangat. Semua yang sudah bangun tidur, sudah mandi atau ada yang belum sikat gigi mungkin. Sampai tidak berani senyum. Ayo yang sudah sikat gigi, yang sudah mandi, yang sudah segar, senyumnya begini. Nah, begitu kakak lihat dari sini. Oke, diulang ya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Nah, semua tepuk tangan. Semua sudah segar. Selamat berjumpa di hari Minggu 15 November 2020 bersama dengan Sekolah Minggu Jemaat Oikumene Kendari bersama Kakak Nove. Dan hari ini Kakak Nove tidak mau sendirian, kita mau panggil juga Ibu Nani. Nanti Ibu Nani akan bawakan kita cerita hari ini. Dan juga kita akan diiringi pujian oleh Kakak Ocel. Nah, kita sudah lengkap bertiga, adik-adik di rumah sudah siap. Kita mau awali ibadah minggu hari ini dengan berdoa. Oke, bagaimana kalau berdoa? Ya, kita harus tenang, tidak boleh cerita, ya. Oke, kupingnya dibuka, ya. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita duduk yang manis, mari kita awali ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur terima kasih karena pagi hari ini kami kembali diberikan kesehatan, kekuatan, juga sukacita dan kerinduan untuk kembali berkumpul, untuk kembali mendengarkan dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami semua sudah duduk tenang, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, kami siap untuk beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami, ikatlah kuasa iblis sehingga kami tidak bercerita, kami tidak bermain-main, tapi kami mau menyerahkan seluruh pikiran kami dan juga hati kami untuk mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga yang mau berkati guru dan kakak-kakak kami ya Tuhan, sehingga kami semua boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik cantik dan ganteng yang diberkati Tuhan, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kakak mau kita semua semangat. Kita cari lagu yang semangat. Apa lagunya Bu Nani yang semangat? Iya, kita akan memuji Tuhan yang berjudul Akulah Pahlawan Kristus. Nah, semuanya berdiri dulu. Berdiri, ayo berdiri. Oke, semua sudah siap, ambil posisi yang bagus. Kita mau olahraga sambil memuji Tuhan. Gunakan tangan dan kakinya dan kepalanya yang benar ya. Ikuti gayanya kakak dan bu guru, oke? Kakak Ocel. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Satu kali lagi. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Nah, semuanya sudah segar, sudah semangat ya Bu Guru? Nah, supaya kita tidak mengantuk karena kita sebentar lagi mau dengar cerita firman Tuhan. Sekarang semuanya boleh duduk? Ya, ambil duduk, jangan rebutan sama kakak adiknya kursinya. Ya, duduk yang manis. Nah, kita mau dengar cerita firman Tuhan dari Bu Guru Nani. Sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu. Judulnya Firman Tuhan ku dengar. Ada gayanya juga. Firman Tuhan ku dengar.
dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dan Ibu Guru di sini akan pimpin. Anak-anakku, semua fokus ya. Kita angkat satu lagu dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan menjadikan setiap hati anak-anak tanah yang subur sehingga setiap benih firman yang ditaburkan boleh tertanam baik dalam hati mereka dan boleh bertumbuh serta berbuah di dalam kehidupan anak-anak kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Rut, kitab Rut. Jadi kita akan membaca itu dari Rut pasal 1, Rut pasal 2, pasal 3 dan pasal yang keempat. Tapi di sini Ibu Guru tidak akan bacakan semuanya ya. Nanti anak-anakku yang sudah bisa membaca, nanti ambil Alkitabnya, kemudian bisa membaca di rumah. Dan Ibu Guru di sini akan bercerita tentang Rut, hamba yang setia. Nah, anak-anakku semua pasti sudah pernah dengar cerita tentang Rut. Sebelum Ibu Guru mungkin cerita, mungkin ada yang tahu Rut ini anak mantunya siapa? Ayo, siapa orang tuanya Rut? Pasti ada yang tahu. Anak kelas 1, 2? Oh, luar biasa. Iya. Nah, pada saat itu ya ada satu keluarga. Nah, satu keluarga ini yaitu Naomi bersama suaminya. Siapa nama suami Naomi? Ayo. Wow, pintar-pintar semua, cerdas. Karena semua rajin baca firman Tuhan. Nah, Naomi bersama suaminya Elimelek dan kedua putranya yaitu Mahlon dan Kilion. Ya, mereka berangkat dari mana ayo? Dari Bethlehem pergi ke tanah Moab. Nah, ketika mereka berangkat dari Bethlehem pergi ke tanah Moab, di sana anak-anak Naomi bertemu dengan perempuan-perempuan Moab. Nah, mereka mengambil perempuan Moab ini sebagai istri. Yang pertama namanya Orpa dan yang kedua namanya Rut. Nah, Rut ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, di saat mereka sudah menikah, kemudian berjalannya waktu Elimelek meninggal, suami dari Naomi, dan juga kedua anak Naomi yaitu Mahlon dan Kilion, suami dari Orpa dan Rut. Nah, pada suatu hari mereka akan meninggalkan tanah Moab dan pergi ke Yehuda. Nah, di perjalanan Naomi bilang begini sama anak mantunya. Pulanglah ke tempat kalian, ke orang tua kalian. Karena saya tidak punya anak lagi, anak saya sudah meninggal. Untuk apa kalian ikut sama saya? Seperti itu Naomi katakan. Nah, salah satu anak mantu dari Naomi yang bernama Orpa kemudian berpamitan kepada Naomi dan kembali pulang ke tempat daerah tinggalnya. Tetapi Rut
anak mantu dari Naomi ini justru sama sekali tidak mau meninggalkan Naomi. Nah, Rut bilang seperti ini, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana." Seperti itu kata Rut kepada Naomi. Begitu setianya Rut kepada mertuanya itu. Nah, akhirnya mereka berdua berjalan dan sampailah mereka berdua masuk ke Betlehem. Dan ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah di Betlehem. Orang-orang yang mengenal Naomi berkata, "Naomi kah itu? Naomi kah itu?" Kemudian Naomi bilang begini, "Jangan sebut aku Naomi, tapi sebutlah aku Mara, karena Tuhan sudah melakukan banyak malapetaka terhadapku." Wow, Naomi katakan seperti itu. Tetapi kita yakin ya bahwa apa yang selalu Tuhan buat itu yang terbaik. Kita lanjut. Nah, saat itu akhirnya Rut tetap tinggal bersama-sama dengan Naomi. Nah, Naomi mempunyai sanak keluarga yang bernama Boas. Nah, Boas ini adalah orang yang kaya raya dan memiliki ladang yang besar. Suatu hari Rut bilang begini sama Naomi, "Izinkanlah aku untuk pergi memungut jelai-jelai." Nah, jelai-jelai itu kalau dikumpulkan dia akan diikat menjadi satu berkas. Jadi jelai-jelai dipungut banyak-banyak kemudian diikat menjadi satu berkas. Nah, kemudian Rut melakukan itu sepanjang hari. Rut mengikuti para pekerja-pekerja yang ada di ladang Boas karena dia sangat menyayangi Naomi. Nah, dia melakukan apapun demi membantu Naomi, demi mereka mau makan. Nah, Rut melakukan itu. Kemudian suatu hari Boas melihat, siapa itu? Boas bertanya kepada para pekerjanya. Kemudian mereka bilang, "Itu namanya Rut." Rut itu adalah anak mantu dari Naomi. Kemudian suatu hari karena Rut begitu setia, Rut begitu menyayangi Naomi, Naomi mendoakan yang terbaik buat Rut. Sehingga suatu hari akhirnya Boas menikah dengan Rut dan mereka akhirnya bisa hidup bahagia dan Naomi juga bahagia. Nah, anak-anakku, dari cerita Rut hamba yang setia ini kita bisa melihat bagaimana jika kita begitu menyayangi, begitu setia, begitu memperlakukan orang tua kita dengan baik, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tetapi ketika orang tua kita sudah sayang sama kita, tetapi kita, mama sedikit-sedikit marah sama mama. Diminta tolong misalnya, sekarang diminta tolong, Gifrin, tolong mama dulu boleh enggak? Ambilkan mama di situ sapu. Gifrin langsung, apakah mama ini suruh-suruh terus? Orang lagi nonton Barbie, nonton Elsa. Hah? Seperti itukah anak-anak yang setia? Seperti itukah anak-anak Tuhan Yesus? Tidak. Nah, kalau kita sayang sama orang tua kita, Tuhan juga akan sayang sama kita. Yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seperti Tuhan juga tidak pernah meninggalkan Rut dan Naomi. Jadi anak-anakku, ketika Naomi marah, tetapi karena Rut yang setia sama Tuhan, makanya Tuhan selalu memberkati kehidupan Rut. Anak-anakku mau seperti itu? Selalu diberkati? Iya, berlakulah setia kepada orang tua, kepada semua orang, terlebih utama kepada Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, demikian tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang perempuan yang begitu setia kepada Tuhan, dan kita akan sama-sama mengangkat satu pujian seperti wanita yang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, tiba saatnya adik-adik sekalian kita mau membawa persembahan syukur kita yang sudah kita siapkan. Dan kakak mau ingatkan, kita boleh titip persembahan syukur kita kepada mama dan papa atau kakak-kakak kita, om dan tante yang akan datang beribadah di gedung gereja. Atau bisa juga ditransfer melalui rekening di bawah ini. Oke, kita akan bawa persembahan kita dengan sikap yang hormat. Kita menyanyi bersama lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik sekalian, kita telah membawa persembahan kita mau berdoa, sekalian kita akan berdoa syukur dan syafaat. Kakak mau tanya, mungkin ada yang berulang tahun di rumah? Ya, ada yang sakit, dan juga yang kita mau tetap berdoa buat kalian semua yang tetap bersekolah, belajar dari rumah. Ya, kita akan berdoa dengan sikap doa, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang empunya kehidupan kami. Kami bersyukur sampai saat ini di tengah kondisi wabah yang melanda negeri kami dan juga dunia ini, Tuhan tetap memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh kehidupan dan juga nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan sampai saat ini. Kami bersyukur kami juga boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di pagi hari yang indah ini bersama dengan orang tua kami, dengan kakak kami, dengan saudara-saudara kami dimanapun berada ya Tuhan melalui konten ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan. Biarlah Tuhan Yesus yang mengajar kami untuk tetap setia, untuk menjadi anak-anak yang setia seperti Ruth yang mengasihi orang tuanya dan tentu juga pastinya mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh tetap tinggal di hati kami, menjadi pedoman kami. Di hari Minggu yang indah ini kami mau bersyukur
Untuk teman-teman kami di rumah yang ketambahan usia setahun lagi, Tuhan mengetahui mereka masing-masing, biarlah Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka bersama dengan orang tua mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang tetap sehat, tetap rajin belajar, semakin takut akan Tuhan, dan semakin menjadi anak yang jadi berkat buat banyak orang. Berkati ya Tuhan juga teman-teman kami yang sakit dalam kelemahan tubuh, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, obat penawar, makanan, minuman, segala upaya yang diupayakan oleh orang tua, dokter atau siapapun ya Tuhan, biar kiranya boleh menjadi kekuatan bagi mereka, dan di saat kemudian mereka juga boleh kembali sehat dan boleh tetap beraktivitas seperti biasanya. Kami mau berdoa untuk kami semua ya Tuhan, untuk anak-anak, untuk adik-adik kami yang sedang bersekolah dari rumah, belajar dari rumah ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesetiaan meskipun mereka tidak bertemu dengan guru, dengan teman-teman mereka, mungkin mereka dilanda rasa bosan, tapi biarlah Tuhan Yesus yang tetap memeliharakan mereka ya Tuhan, memberikan mereka kerajinan, kesetiaan belajar, dan juga tetap dengar-dengaran meskipun mereka jauh dari guru mereka, tidak dilihat langsung oleh guru mereka. Berkati ya Tuhan supaya mereka boleh tetap rajin dan menjadi anak yang pintar. Berkati Tuhan Yesus semua orang yang mengasihi kami ya Tuhan, yang kami kasihi, kami bersyukur ya Tuhan, kami juga sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semuanya itu, karena semuanya adalah berasal dari tangan Tuhan, dan biarlah apa yang sudah terkumpulkan boleh digunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan berpisah ya Tuhan sebentar lagi, berkati kami supaya kami juga boleh tetap bertemu dengan keadaan yang sehat dan kuat di hari Minggu yang mendatang bersama dengan teman-teman kami dan juga guru-guru kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita hari Minggu ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita berdiri. Ya, semuanya boleh berdiri, kita akhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu yang mendatang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, tetap dengar-dengaran. Dan dari sini Kakak Nove, Ibu Guru Nani, dan Kakak Ocel mengucapkan Selamat selamat hari hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.